Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwa ar-rahmanul ladzi 'allamal qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa ala nabiyil insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak ibu jamaah Majelis Taklim Al-Quran PPTQ Baitul Bashar yang dimuliakan oleh Allah, serta para santri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul, bisa dapat hadir dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari Al-Qur'an yang kita baca nanti senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, terutama untuk anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan bacaan Al-Quran kita minggu kemarin adalah surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabal ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Jadi ini ayat yang biasanya dipakai hujjah atau dalil ketika kita menerangkan tentang infak. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Jadi kalau bertemu dengan bacaan yang berharokat tanwin itu nopo mawon, fathaten, kasroten, domaten, itu rata-rata banyak dengungnya ketimbang enggak. Jadi semisal ayat di sini tanwin mannan itu nunnya kan tanwin fathaten. Terus huruf depannya adalah waw, maka tanwin bertemu dengan waw dibaca dengung. Nah ini wajib, dengungnya ini wajib. Nawwa, karena tanwin bertemu dengan waw. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah alif sampai iya itu kalau dihitung tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu banyakkan dengungnya ketimbang yang tidak dengung, termasuk waw. Lanjut. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Nah, di sini ada banyak contoh tanwin, bacaan tanwin ya, huruf yang berharakat tanwin dari awal ayat. Qaulun, lun domaten tanwin bertemu dengan mim maka dibaca dengung. Terus ma'rufun, fun, nah fun ini harakatnya nopo tanwin domaten ya, bertemu dengan wawu. Terus maghfiratun khair, nah ini bertemu dengan kha, tidak dengung. Jadi kalau alif tidak dengung, ba, ta, sa, jim dengung, ha, kha enggak dengung. Ini tanwin bertemu dengan kha, bacaan izhar. Jadi maghfiratun khairun. Nah, kemudian domaten run khairun. Ini tolong para santri diperhatikan betul karena setiap setor itu banyakkan yang salah di bab dengungnya, masih jauh dari kata cukup. Seringnya salah kalau bab dengung itu, padahal ini wajib sekali. Khairun, run itu harakatnya domaten atau tanwin bertemu dengan mim dengung. Khairum min. Terus min shadaqatin, nah tin di sini tanwin juga, fathaten, kasroten, domaten. Tin bertemu dengan ya dengung. Wallahu ghaniyyun halim. Ghaniyun yun. Nah, ini juga tanwin bertemu dengan ha, enggak dengung. Ha, kha itu enggak dengung. Alif, ha, kha enggak dengung. Insya Allah kalau dihitung itu, kalau saya enggak lupa ada 8. Jadi dari seluruh huruf hijaiyah yang ada cuma 8. Kalau di persentase itu ada berapa persen? Jadi enggak ada, ya kira-kira enggak lebih dari 30% yang enggak dengung gitu. Jadi banyakkan yang dengung. Jadi makanya kita hati-hati kalau baca Al-Quran, diperhatikan betul harakatnya. Kalau harakatnya ada tanwin itu siap-siap lihat huruf depannya apa gitu. Rata-rata dengung memang, kebanyakan dengungnya timbang enggak. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwadin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ. Nah, ini banyak tanwin. Safwanin alaihi. Tanwin bertemu dengan apa? Ain dan gak dengung. Nah, ini insya Allah lama kelamaan awalnya meneliti begini, nanti insya Allah lama kelamaan kayak refleks begitu. Jadi jenengan baca Al-Quran itu kayak refleks. Jadi enggak apa terlalu mengingat-ingat. Oh ini dengung enggak, awalnya memang begitu karena masih latihan. Jadi kuncinya ini menurut guru saya Mbah Yahya Abu Bakar Sofwan Cirebon itu, jadi bacaan yang dengung. Kalau kita bertemu dengan bacaan gunnah, ikhfa, apapun yang dibaca dengung, itu bagusnya dengungnya yang lama sekalian. Jadi sekali lagi ini kan sering disampaikan, bacaan dengung itu lebih bagus terlalu dengung ketimbang kurang dengungnya. Nah, untuk pembiasaan, apalagi di masyarakat kita, bab dengung itu bukan dianggap sesuatu yang wajib, padahal kalau konteksnya baca Al-Quran itu ya wajib fardu ain nggih. Jadi masing-masing dari para pembacanya masing-masing gitu. Jadi perorangan. Jadi semuanya ketika baca Al-Quran ya wajib menggunakan tajwid. Lah dengung ini kan bagian dari tajwid, maka wajib. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini penting sekali karena apalagi di Babatan Raya ini kan nggak asing, ada kegiatan khataman itu begitu luar biasa banyaknya, mulai RT di musolah-musolah, masjid-masjid, apalagi sebentar lagi insya Allah kita menghadapi bulan suci Ramadan. Nah itu tadinya yang Al-Quran itu kurang begitu laku gitu. Insya Allah kalau bulan suci Ramadan itu viral Al-Quran, semua ada ngaji Al-Quran berbondong-bondong karena yang ngaji musiman lah, nggih mboten napa-napa, mending lah Ramadan ngawasi Quran nggih sae. Tapi lah itu kalau kita perhatikan betul rata-rata, apalagi kan bacanya sukanya itu kan yang pakai pengeras begitu. Kalau speakernya bagus keras itu semakin semangat. Lah itu rata-rata. Kalau nggak ada pengerasnya, nggak ada speakernya, apalagi sound systemnya misalnya kurang enak begitu, ngajinya ya kurang semangat. Apalagi nggak ada pengerasnya. Jadi, nah itu kalau kita perhatikan betul, apalagi ngapunten insya Allah mugi-mugi kula nggih diparingi napa pun hatam Quran bil ghaib. Hafal, insya Allah hafal 30 juz. Nah itu biasanya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran, itu kalau mendengarkan orang yang baca Al-Quran itu kayaknya itu yang saya rasakan, ketelitian pendengaran kita itu kayak berlipat ganda begitu. Nggih kula piyambak sehari-hari mucal lare-lare nggih. Dugi tebehan wonten lare-lare maose kirang sae napa klintu napa lah. Insyaallah kepireng. Padahal ngobrol biasa kalau berjauhan sini sana yang mungkin kirang jelas, tapi lah mireng bacaan Al-Qur'an itu kok jelas. Jadi kurang atau lebih atau salah atau bacaan ada yang keliru begitu,
sekecil apapun bisa ketahuan, apalagi di speaker, Lah sekarang ini kan musimnya speaker itu berlomba-lomba keras-kerasan suara gitu. Ya semakin jelas saja kalau ada yang salah itu, semakin ketahuan begitu. Ada bacanya misalnya di speaker yang paling keras di dunia itu bacanya kan fillah itu dibaca fillah, itu setiap kali Ramadan itu saya perhatikan kayaknya suaranya ya itu saja, itu sampai hafal saya itu, sampai hafal. Nggih bahasa mriki ut sekedap malih lak ngoten. Lha nggih nyata. Tapi lek mau bismillah kok leres, mboten bismillahirrahmanirrahim. Kan itu contoh bismillahi kan gitu. Tapi kalau di ayat Al-Qur'an yang lain sebelum lafzul jalalah kok harokatnya kasrah, itu kok fillah begitu kalau baca. Kalau saya Pak Bu, kalau saya pribadi ini, saya lebih suka mendengarkan satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Jadi misalnya ada khataman, tadarus di speaker itu yang diperdengarkan cuma satu ayat, tapi satu ayat itu dibaca dengan hati-hati, dengan baik dan benar, dan betul-betul yang membaca itu sudah belajarnya luar biasa, sudah luar biasa, sudah ditahsin kemana-mana, sudah ditashih kemana-mana, dan sudah yakin betul bahwa bacaannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang banyak alasannya kan kalau pakai pengeras suara nih, yang saya tahu nggih, itu kan alasannya syiar, tadarus, syiar nih, khataman Al-Quran setiap Kamis Kliwon misalnya, kan sudah banyak di sekitar sini. Setiap Kamis Kliwon sebelum Jum'ah Legi itu Kamisnya kan Kamis Kliwon, nggih, itu kan rutin diadakan khataman. Tapi begitu luar biasa kegiatan baca Al-Quran ini, bukan hanya bulan suci Ramadan, harian juga banyak, mingguan sudah banyak di masyarakat, bulanan juga sudah ada yang rutin, ada di masjid, ada di mana-mana. Tetapi kok kalau kita perhatikan ini, jujur saja, jujur, ngapunten, jujur, belum ada perubahan di kualitasnya. Jadi saya belum pernah dengar gitu, ngapunten ini, ada perubahan kualitas bacaan Al-Quran. Kalau kuantitas alhamdulillah, jadi semakin banyak saja masyarakat kita ini gandrung cinta baca Al-Quran, tapi ngapunten sayangnya nggak diimbangi. Nah kalau tadi alasannya syiar, tujuannya syiar, bukankah esensi daripada syiar itu, tujuan utama syiar itu nopo? Menyebarkan kebaikan. Nah kalau misalnya ini Al-Quran aslinya baik, Al-Quran itu yang terbaik, faukol jami, sudah. Kalau baik itu ya Al-Quran sumbernya, nggak ada lagi ya Al-Quran, karena ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi disampaikan dengan cara salah tadi itu, yang baca Al-Qur'annya itu yang gak mau belajar, buru-buru pengen tampil di pengeras suara. Mesti kalau ditanya, kenapa kok Anda gak mau belajar Al-Quran? Dulu masih kecil saya ngaji. Ya insya Allah semuanya masa kecil kita insya Allah pernah ngaji Al-Quran. Insya Allah, saya yakin siapapun kalau ditanya pernah, ya pernah ngaji Al-Quran. Tapi apakah pernah gitu ditashih, tahsin secara talaki menyeluruh gitu. Bahkan yang sudah sekalipun itu kan harus diulang. Misalnya jenengan khatam 30 juz nggih, binadzur ngoten, itu ya terus diulang lagi, karena kita ini manusia biasa, punya lupa, punya, apalagi barangkali waktu belajar dulu misalnya ada keterangan yang disampaikan oleh guru kita, kok dilalah kita nggak masuk, kan nggak paham. Nah itu kalau dijadikan dalil umum, saya sudah pernah ngaji Quran, itu
saya yakin ya pasti kurang. Nggih, contoh alit kula piyambak mawon nggih Pak Bu nggih. Kula insyaallah mugi-mugi sampun kasebat nate ngaos Quran, paling tidak saya hatam di hadapan 5 guru. Kelima guru saya itu semuanya ahli Quran. Beliau semuanya hafizul Quran, hafal Al-Quran, alim di bidangnya di Al-Quran itu. Jadi bukan hanya bisa ngaji sedikit-sedikit terus buka TPQ gitu, enggak. Buka pondok tahfidz gitu, enggak. Semua kelima guru saya itu memang alim dan itu masyhur semuanya. Coba di kalangan orang-orang penghafal Al-Quran Semalang Raya saja misalnya, saya pernah berguru ke Mbah Yai Abdul Manan, punya pondok yang bernama Nurul Huda Singosari gitu. Sinten sing boten tepang kali Mbah Yai Manan, kan ngoten. Di kalangan orang-orang apalagi para penghafal Al-Quran Semalang Raya, siapa yang nggak tahu asmanya beliau? Lanjut, siapa yang nggak kenal dengan nama Mbah Yai Miftah itu? Kakaknya Gusmat ini Arifain Ketawang. Itu kan hafizul Quran dan itu silsilahnya sepuh, termasuk sepuh di Malang ini sepuh. Mbah Yai Miftah itu silsilah Al-Qur'annya sama dengan Mbah Yai Sadzili Pasir Tumpang, karena mondoknya sama, satu guru di Mbah Munawar. Mbah Munawar Sedayu, itu satu guru. Lagi saya pernah belajar juga di Kiai Haji Nur Kholis Embung Berantas. Ya soal baru ngaji terus diambil menantu itu ya itu rezeki kan begitu, itu calon mertua itu. Memang diutus oleh bapak saya, itu saya diutus tabarukan keliling gitu. Jadi setelah saya hatam di Mbah Yai Abu Bakar, nah menikah foto nih, Mbah Yai Abu Bakar Sofwan Cirebon, itu diutus keliling saya, dan alhamdulillah nggak sampai di situ saja, terus dan insya Allah sampai hari ini saya masih belajar Al-Quran. Lah kayak misalnya ada momen hataman Semalang Raya, Jamiah Hufat Malang Raya itu kan ada di Malang sini. Itu base campnya di Masjid Jamek yang kemarin saya share di grup itu. Saya ini sudah belasan tahun, hampir 15 tahun ada kayaknya hataman keliling. Jamiahnya Jamiah Hufat Malang Raya, belum pernah dengar ada hataman pakai dikirok segala. Itu yang saya share di grup kemarin itu. Saya dengar di masjid yang suaranya buanter niku nggih. Hataman diijeni rupine mulai awal sampai doa akhir itu sampai kiroah gitu. Nggih, saya mawon. Asal bacaannya betul ya monggo mawon. Lah bacaane duka. Lah niku napa? Nggih, kok lagu yang dikejar. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, memang ada, saya tahu bab lagu Al-Qur'an itu saya tahu, tapi itu hukumnya kan sunnah. Menghiasilah bacaan Al-Qur'an dengan suaramu. Artinya kita baca Al-Qur'an itu dengan pakai lagu, tapi itu sunnah. Wajibnya apa? Yang wajib didahulukan apa? Ya tajwid, panjang pendeknya, dengungnya, makharijul hurufnya, semuanya harus pas dulu baru lagu. Saya yang sudah alhamdulillah insya Allah sudah kesebut keliling, belajarnya juga keliling, bukan hanya 1-2 guru, belajarnya juga sampai sekarang. Itu pun manusia biasa, ya ada salah, ada lupa. Makanya kalau dengar misalnya, kulo kan sering ngajak-ajak di masjid misalnya, saya ngajak monggo ngaos jenengan belajar Al-Qur'an kersane napa nggih setunggal sanate nyambung bacaan Al-Qur'an jenengan itu supaya bersanat begitu. Jadi misalnya kalau jenengan ada niatan belajar, waktu belajar kalau ada salah-salahnya dikit, ada yang tanggung jawab. Siapa? Ya guru kita yang bertanggung jawab, karena kita masih
mau belajar. Lah kalau kita sudah merasa cukup, dalilnya saya sudah pernah belajar, pernah, ini yang saya ambil tanda kutip ini, pernah ngaji gitu. Saya yakin insya Allah semuanya pernah ngaji, semuanya pernah ngaji, semuanya punya guru masing-masing. Tapi itu tadi belajarnya yang terus saja belum tentu bacaannya sudah bisa dipertanggungjawabkan, apalagi yang hanya pernah juz amma saja. Misalnya dulu masih kecil pernah belajar binadhar sama seorang guru juz amma saja, itu sudah dijadikan dalil. Terus lah tadarus itu apakah yang dibaca cuman juz 30? Kan mboten nggih. Nggih 30 juz giliran kan biasanya ngoten. Itu makanya ini penting saya sampaikan bahwa Al-Qur'an itu luar biasa. Kita membaca Al-Qur'an akan sangat besar pahalanya, hikmahnya, keberkahannya, asal kita itu mau berusaha betul, mau belajar betul bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Misalnya ada huruf apa yang kita belum menguasai, misalnya ha, ya terus berlatih. Kho misalnya, terus berlatih. Suat apapun hurufnya, ha ini juga susah. Nah ini anak-anak ini akhir-akhir ini sering saya sidak, suruh komat saja salah semua Pak komatnya, karena yang sering terdengar di speaker itu komatnya wallahu a'lam. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, ilaha, harusnya kan begitu. Ha hi hu bah. Lah itu rumus. Berarti setiap ketemu huruf ha dimanapun tempatnya, ya ha. Asyhadu. Kiai Abu Bakar itu kalau ngajarin, wah kerasnya Masya Allah Pak. Ha, harus bergetar dada kita itu. Ha. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya harus begitu menurut guru saya Mbah Yai Abu Bakar itu. Yang jenengan komat, jenengan adzan, jenengan baca Quran, jenengan baca sholawat, jenengan baca barzanji. Di Mbah Yai Abu Bakar ini soalnya ada setoran barzanji Pak. Di bak itu dihafal, barzanji dihafal. Semuanya makhorijul hurufnya harus pas, karena supaya terbiasa mengucapkan apapun yang bertulisankan Arab itu ya sesuai dengan huruf Arab, lahjah Arab yang dipakai, kan begitu. Misalnya dengan teman, assalamualaikum, alifnya yang jelas, apalagi sholat, alifnya yang jelas. Jenengan imam, assalamualaikum warahmatullah, kalau dibindeng-bindeng akan salah. Assalamualaikum, alifnya harus jelas. Sholat salam Jumatan sering kula mireng. Kalau ditanya jenengan nate ngaos Quran, lama ngaji saya pernah mondok 10 tahun di pondok salaf nggak peduli. Al-Quran itu khusus, sudah jadi kiai, habib, jenderal, apapun pangkatnya, ngaji Quran ya khusus. Ngaji Quran, mau presiden, mau apapun, RT, RW, kuli kayak saya ini, apapun pangkatnya, ngaji Quran ya khusus ngaji Al-Quran, getung ngaos Quran, insya Allah bacaannya insya Allah sedikit-sedikit kita kenal dengan huruf hijaiyah satu persatu. Cara bacanya gimana, tahu panjang pendek, tahu mana yang dengung, mana yang enggak, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan isya rumiyin Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut kedik malih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Saya itu lebih suka mendengarkan satu ayat saja yang dibaca, tapi dengan usaha yang luar biasa untuk sesuai dengan tajwidnya kan. Jadi makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, timbang banyak. Kita berangkat baca Al-Quran nggak ada niat belajar, kuncinya satu itu, kuncinya hanya satu itu. Tapi beda kalau kita berangkatnya niat belajar, insya Allah mau 1000 orang yang membetulkan bacaan kita, mau 1000 orang yang mengingatkan kita baca salah, ini ada yang mengingatkan 1000 orang, 1000 kali lagi salahnya, insya Allah kita legowo hati kita, karena niatnya belajar. Belajar itu kan ya siap salah, karena yang dicari adalah kebenaran. Andai kata barangkali ada yang salah, alhamdulillah jenengan emutaken ngoten. Orang yang niatnya belajar itu begitu. Tapi orang yang sudah rumangsa bisa dan gak ada niat untuk belajar, coba kalau diingetin, beda, pasti menolak. Ujung-ujungnya bisa ngajak gulet itu tadi, padahal majelisnya di masjid loh. Coba kayak anak-anak ini nggak ada yang mangkel, insya Allah kalau saya ingatin. Salah, bukan begitu bacanya, kurang panjang, kurang dengung, itu bukan ro, itu hurufnya, itu bukan sin, kan kadang sering salah baca hurufnya, itu bukan sin tapi tha misalnya, kok dibaca miskola dzarratin famay ya'mal miskola misalnya begitu. Kalau diingetin, anak-anak ini niatnya belajar, jadi nggak ada yang mangkel sama saya itu, yang nggak ada, paling pusing gitu saja karena salah terus, dengung saja tiap hari salah terus, itu saya heran kok nggak diinget-inget itu, padahal saya suruh ditulis yang salah itu, dilingkari, digaris bawahi boleh, saya suruh ngulang ada yang 60 kali, ada yang 300 kali, kemarin ada yang suruh ngulang 1000 kali. Ya saya yakin nggak mungkin dihitung sampai 1000 kali, itu ya nggak mungkin, karena saking seringnya salah. Masa sekarang salahnya itu, besok salahnya ya itu, lusa salahnya, sampai setengah tahun ya salahnya itu saja. Ya. Tapi insya Allah Pak Bu, saya yakin insya Allah mudah-mudahan dimakfu. Gusti Allah ini nggih maha pirsa, maha bijaksana, kan tahu ini hambanya lagi belajar dan ngotot lagi belajarnya, berusaha betul. Insya Allah kalaupun ada yang salah sedikit-sedikit, kan masih proses, insya Allah dimaafkan karena masih proses, dan masih di hatinya itu ada niat pengen bagus dan masih berusaha gitu, mengarah kepada yang bagus, yang benar gitu. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau sudah rumangsa, cukup, saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah belajar, saya sudah pernah berguru, ya sudah, kalau ada salah misalnya ya tanggung sendiri, ada yang ngingetin kok protes. Di surat Al-Anbiya ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Kitab yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Quran. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Ada lagi di surat yang lain yaitu surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran.
dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, bahkan mereka lebih hina lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Jadi mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim Al-Quran yang kayak begini ini mudah-mudahan banyak bermunculan di Babatan Raya, minimal di Arjowinangun Raya, di Kedung Gandang, di Malang Raya misalnya. Itu Masya Allah. Jadi saya berangan-angan gitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bermunculan majelis taklim Al-Quran. Jadi yang dikaji ngajinya ya Al-Quran, yang dikaji ya Al-Quran, terutama di bab bacaannya. Kalau yang secara tafsir kan sudah banyak itu, tetapi yang tahsin, tashih, bacaannya kan masih jarang sekali itu. Di kampung-kampung masih belum viral itu, belum masyhur itu. Maka mari kita lebih semangat lagi nggih. Monggo sareng-sareng kula tasik belajar niki, kula tasik belajar. Pun ngoten mawon. Untuk ini sebelum dilanjut qomat tadi itu karena dari keprihatinan saya sendiri saja. Setiap hari saya nyuruh santri qomat, hampir rata-rata ya semuanya salah gitu. Karena yang didengar harian di speaker-speaker itu kebanyakan kurang pas, kurang benar. Mungkin ini mudah-mudahan bisa disebut majelis tahsin, tashih, iqomah. Jadi bacaan qomat nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Allahu, haknya yang besar. Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang. Illallah. Panjang. Asyhadu, haknya yang besar. Jangan, supaya nggak keliru asyhadu. Artinya nopo le asyhadu. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammad, bukan mo. Nggak ada harokat mo itu, mim domamu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya damel ha. Hayya, yaknya tasdid ya harus begitu. Mau cepat mau pelan ya sama. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Panjang. Hayya 'alas shalah. Panjang. Hayya 'alal falah. Nah ini yang heran azan nggih, kan dua kali nggih. Hayya 'alal falah. Hak yang pertama bagus, tapi hak yang kedua hayya 'alal falah. Loh kok nggak sama? Lah tulisannya sama, haknya kok. Ya setiap ketemu hak ya dimanapun berada, hak itu ya dibaca hak. Nah, tiap hari kok saya dengar begitu. Ya Allah, ya Allah, makanya anak-anak kita itu nggih, karena seringnya dengar itu sudah memfosil, sudah mengkerak, sudah mengeras di hatinya. Jadi monggo sareng-sareng dihajar itu yang sudah terukir di hati anak-anak itu karena kebiasaan mendengarkan yang salah, hajar betul itu. Jangan mau kalah. Jadi kalau dengar dilanggar qomatnya berapa kali, adzannya berapa kali, 5 kali setiap hari. Belajarnya paling tidak ya 25 kali setiap hari. Hayya 'alas shalah. Terus kita gitukan supaya hayya 'alas shalah, ya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Masya Allah. La ilaha kan panjang. Bukan la ilaha. La iku apa? Pancen macane ngawur nggih. La ilaha illallah. Kok la? Hayya 'alas shalah. Pakai ha. Shalah. Hayya 'alal falah. Sama. Qomat, adzan semuanya sama. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Kalau diwasal ya begitu, tapi kalau nafas qad qamatis sholah. Berhenti dulu nafas. Qad qamatis sholah. Panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lagu nggak penting. Yang penting ya betul dulu bacaannya, baru lagu. Jadi meskipun qomat pakai lagu tapi bacaannya salah ya salah. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut ayat napa wau. Sakniki ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد نعيم الحمد يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نخشى أن عليك أنت كما ثنيت على نفسك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة